Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang kinematika gerak lurus fisika SMA kelas 10. Pada materi kali ini kita akan melihat contoh gambar seperti yang terdapat di dalam PPT. Terdapat titik acuan pertama yaitu rumah dan titik acuan kedua yaitu pasar. Untuk Sodik akan berangkat dari rumah ke pasar. Kemudian jika titik acuan yang digunakan adalah titik acuan pertama, maka Sodik menjauh dari titik acuan yaitu pasar. Sedangkan jika titik acuan yang digunakan adalah pasar, itu berarti Sodik mendekat menuju ke titik acuan. Gerak. Suatu benda dikatakan bergerak jika benda mengalami perubahan kedudukan terhadap titik tertentu sebagai acuan. Jadi, gerak adalah perubahan posisi atau kedudukan terhadap titik acuan tertentu. Kemudian posisi. Posisi merupakan besaran vektor yang menyatakan kedudukan suatu benda terhadap titik acuan. Kedudukan tersebut dinyatakan dalam besar dan arah. Terlihat seperti pada gambar. Kinematika gerak lurus yang pertama adalah jarak dan perpindahan. Jarak adalah panjang lintasan sesungguhnya yang ditempuh benda dalam waktu tertentu tanpa memperhatikan arah. Perpindahan adalah perubahan kedudukan suatu benda dalam selang waktu tertentu dengan memperhatikan arahnya atau tidak tergantung pada lintasannya. X sama dengan kedudukan akhir dikurangi kedudukan awal. Yang kedua adalah kecepatan dan kelajuan. Kecepatan adalah perbandingan antara perpindahan dengan waktu tempuh. Rumus dari kecepatan yaitu V kecil sama dengan X dibagi T, dengan V adalah kecepatan satuan meter per sekon, X adalah perpindahan satuan meter, dan T adalah waktu menggunakan satuan second. Kecepatan rata-rata dapat dicari dengan rumus V sama dengan delta X dibagi delta T. Selanjutnya, kelajuan. Kelajuan adalah perubahan jarak terhadap posisi awalnya dalam suatu selang waktu tertentu dengan rumus V sama dengan S dibagi T. V adalah kelajuan, S adalah jarak total, dan T adalah waktu. Kelajuan rata-rata dihitung menggunakan rumus V sama dengan delta S per delta T. Percepatan. Percepatan adalah hasil bagi antara kecepatan dengan waktu tempuh, yaitu A sama dengan V dibagi T. Dapat dicari juga percepatan rata-ratanya menggunakan rumus A sama dengan delta V dibagi delta T. Kita masuk ke dalam contoh soal. Azriel berlari ke timur sejauh 24 meter selama 14 second, lalu berbalik ke barat sejauh 12 meter dalam waktu 4 second. Hitunglah kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata Azriel. Jawaban yang diperoleh yaitu nilai dari kelajuan rata-rata adalah 2 meter per sekon dan kecepatan rata-ratanya 1,25 meter per sekon menggunakan rumus yang telah diketahui sebelumnya. Kinematika yang ketiga adalah gerak lurus beraturan, yang merupakan gerak suatu benda dengan lintasan lurus dan kecepatan tetap serta percepatan 0 atau A sama dengan 0. Cara mencari gerak lurus beraturan adalah S sama dengan V dikali T. Contohnya, sebuah mobil bergerak kecepatan tetap 45 km per jam. Hitung jarak yang ditempuh mobil selama 10 second. Kita masukkan rumus S sama dengan V dikali T dan jarak yang ditempuh yaitu 125 meter. Kinematika yang keempat yaitu gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan adalah
gerak benda pada lintasan lurus yang mengalami percepatan atau perlambatan secara teratur. Rumus dari gerak lurus berubah beraturan yaitu S sama dengan V0 dikali T ditambah A dikali T kuadrat. Yang kedua, A sama dengan VT dikurangi V0 dibagi T. Yang ketiga, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Dan rumus yang keempat adalah S sama dengan S0 ditambah V0 kali T ditambah setengah A kali T. Dengan S adalah jarak tempuh dengan satuan meter, S0 adalah jarak awal dengan satuan meter, VT adalah kecepatan akhir dengan satuan meter per sekon, V0 adalah kecepatan awal dengan satuan meter per sekon, A adalah percepatan dengan satuan meter per sekon kuadrat, dan T adalah waktu dengan satuan sekon. Contoh dari gerak lurus berubah beraturan. Mobil yang semula bergerak lurus dengan kecepatan 6 meter per sekon berubah menjadi 12 meter per sekon dalam waktu 6 sekon. Bila mobil itu mengalami percepatan tetap, berapakah jarak yang ditempuh dalam selang waktu 5 sekon itu? Lalu, langkah yang pertama adalah kita cari persamaan percepatannya. Ditemukan A sama dengan 1,2 meter per sekon kuadrat. Setelah diketahui nilai A-nya, jarak yang ditempuh mobil dalam waktu 5 sekon adalah sebagai berikut. Kita gunakan rumus S sama dengan V0 dikali T ditambah setengah kali A kali T kuadrat, sehingga jarak yang ditempuh mobil adalah 45 meter. Kinematika yang kelima yaitu gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas adalah benda yang jatuh dari suatu ketinggian tanpa kecepatan awal di sekitar bumi. Gerak jatuh bebas dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Rumus dari gerak jatuh bebas adalah Vt sama dengan G dikali T, Vt kuadrat sama dengan 2 dikali GH, dan H sama dengan setengah kali G kali T kuadrat. Vt merupakan kecepatan saat T sekon, dan G adalah percepatan gravitasi 9,8 meter per sekon. H adalah jarak yang ditempuh benda, dan T adalah selang waktu. Kita lihat pada gambar yang ada di PPT, yaitu benda jatuh bebas mengalami percepatan yang besarnya sama dengan percepatan gravitasi. Kita ambil satu contoh. Dari salah satu bagian gedung yang tingginya 25 meter, dua buah batu dijatuhkan secara berurutan. Massa kedua batu masing-masing setengah kilo dan 5 kilo. Bila kecepatan gravitasi bumi ditempuh G sama dengan 10, maka tentukan waktu jatuh untuk kedua batu itu dengan gesekan udara diabaikan. Untuk soal ini, silahkan dikerjakan pada buku masing-masing. Yang keenam adalah gerak vertikal atas. Gerak vertikal ke atas adalah gerak suatu benda yang dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awal tertentu dan percepatan gravitasi saat kembali turun. Kita lihat contoh pada PPT. Lemparkan bola vertikal ke atas, amati gerakannya. Bagaimana kecepatan bola dari waktu ke waktu? Selama bola bergerak ke atas, gerakan bola melawan arah gravitasi, di mana gaya gravitasi itu arahnya jatuh ke bawah, sedangkan gerak vertikal atas itu tidak jatuh ke bawah. Sehingga bola diperlambat setelah mencapai tinggi tertentu yang disebut tinggi maksimum. Bola tidak dapat naik lagi pada saat ini kecepatan bola 0. Oleh karena tarikan gaya gravitasi bumi tak pernah berhenti bekerja pada bola, menyebabkan bola bergerak turun. Pada saat ini, bola mengalami jatuh bebas dan bergerak turunnya dipercepat. Rumus dari gerak vertikal atas yang pertama, Vt sama dengan V0 dikurangi G kali T. Yang kedua, Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurangi 2 kali G kali H.
Dan yang ketiga, H sama dengan V0 dikali T dikurangi setengah kali G kali T kuadrat. Yang terakhir, dari kinematika gerak lurus adalah gerak vertikal bawah. Gerak vertikal ke bawah adalah gerak suatu benda yang dilemparkan vertikal ke bawah dengan kecepatan awal yang dipengaruhi oleh percepatan. Kita lihat pada gambar ada seorang lelaki yang menjatuhkan sebuah bola. Jadi, seperti gerak vertikal ke atas, hanya saja arahnya ke bawah. Sehingga persamaannya pada gerak vertikal atas, kecuali tanda negatif pada persamaan gerak vertikal ke atas diganti dengan tanda positif. Karena gerak vertikal ke bawah adalah GLBB atau gerak lurus berubah beraturan yang dipercepat dengan percepatan yang sama untuk setiap benda yakni G. Rumus dari gerak vertikal bawah sebagai berikut. VT sama dengan V0 ditambah G kali T, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2GH, dan H sama dengan V0 dikali T ditambah setengah kali G kali T kuadrat. Silahkan diperhatikan soal-soal berikut dan dicatat. Soal ini dikerjakan pada buku masing-masing. Sekian penjelasan mengenai kinematika gerak lurus. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.